Kita sebenarnya sudah sering membicarakan tentang toleransi, tentang saling menghargai dan menjaga kerukunan. Namun pada kenyataannya kasus-kasus intoleransi terus saja terjadi di sekitar kita. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kebijakan yang langsung mengarah pada pencegahan atau penanganan kasus intoleransi. Dan ironisnya lagi, cukup banyak praktik intoleransi yang terjadi di sekolah atau di kampus, yang semestinya menjadi tempat belajar caranya menghargai perbedaan melalui pertemanan dan pelajaran di dalam kelas. Oleh karena itu kami bertekad untuk menghapuskan semua bentuk 3 dosa besar di dunia pendidikan Indonesia, yakni intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Jadi saat ini yang sebetulnya sangat memprihatinkan adalah bagaimana dunia pendidikan di SMA, SLTA, dan sebagainya itu tentu dimulai awalnya dari adanya hal-hal yang sudah intoleran. Jadi dalam hal ini memang kita selalu harus mewaspadai dan juga mengingatkan kembali, khususnya kepada sekolah-sekolah, bahwa terjadinya adanya kemajemukan masyarakat Yogyakarta saat ini memang menjadikan satu fokus kita, bahwa mereka itu harus punya kekuatan di dalam pendidikan untuk memahami bagaimana dengan budaya yang ada di Yogyakarta, kita harus tentunya mampu memaknai perbedaan yang ada. Banyak sekali masyarakat yang berdatangan di Yogyakarta ini justru sebetulnya kita harus punya kekuatan di dalam strategi di dalam pendidikan di seluruh Yogyakarta ini. Dan mungkin ini menjadi suatu fokus kita, bagaimana semua, bukan hanya kita menyalahkan murid, tapi justru para guru yang punya tanggung jawab besar terhadap murid-murid yang mungkin sangat kita prihatinkan saat ini. Penyelenggaraan pendidikan itu pada dasarnya harus mencerminkan situasi yang berbineka tunggal ika, mencerminkan keberagaman. Jadi di sekolah itu adalah cerminan Indonesia Mini tentang kebinekaan tersebut. Kebetulan ini tahun ini Interview Day genap 30 tahun. 30 tahun. Ini papan ini 30 tahun juga. Ya, dan kami berada sejak awal di kampung ini. Kampung di Dusun Banteng ya. RT 7 di sini. Nah, kalau tanya tentang visi misi terkait dengan intoleran, sebenarnya ketika Interview Day mulai, kan masa itu kita belum berpikir intoleran, ya. Walaupun tentang toleransi sudah kita bicarakan, dan karena itu bagi kami dialog itu sangat penting. Karena apa? Karena Indonesia ini dimanapun masyarakatnya sangat majemuk, ya, sangat majemuk artinya ada banyak perbedaan. Paling tidak 2 hal, agama, baik antar maupun intra agama maupun etnis, suku, banyak, apalagi di Jogja ini. Dan bagi kami ini perlu diolah, perbedaan itu perlu diolah supaya menjadi kekuatan perdamaian. Jadi sejak awal bagi kami perbedaan itu harus menjadi kekuatan perdamaian. Kami memang masuk atau hanya memfokuskan pada SLTA, sekolah menengah
atas itu ya. Kami tidak ambil semua level karena ya tidak mampu juga, begitu luas. Di Jogja ini sekarang ada 1000 berapa sekolah menengah atas. Dan kita sudah dari 2004. Nah, ini kita berharap dengan pola-pola pendidikan ini kepada guru-guru, kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, untuk bagaimana mereka memahami pentingnya mengelola dan memaknai perbedaan. Jadi kami membuat film ini yang menurut kami sudah saatnya, karena kegiatan kami dengan guru-guru sudah dimulai sejak tahun 2004. Kita mulai dari Yogyakarta, tetapi kemudian kami juga melaksanakan di berbagai daerah. Misalnya di Papua, di Merauke, Jayapura, di Banjarmasin, pernah juga di Maluku, di Kupang, di beberapa daerah termasuk Lampung. Dan memang Yogyakarta ini menjadi contoh. Mengapa kami mulai dengan guru dan mengapa kami mulai dengan guru agama dan PPKN? Karena bagi kami guru-guru itu sangat penting, ya, bukan hanya karena guru-gurunya, tapi karena pendidikan. Dan pendidikan agama itu sangat penting ketika bagaimana kita mau membangun kesadaran kepada guru-guru, kepada peserta didik, kepada masyarakat secara umum melalui pendidikan tentang bagaimana kita harus saling menghargai sekalipun berbeda, dan kemudian dikembangkan ke semua guru dari semua mata ajar, bahkan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Karena bagi kami itu sangat penting, bukan hanya tentang materi, tetapi juga kebijakan. Dan level kebijakan ini perlu sekali melibatkan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Pakailah perbedaan itu untuk kita semua, supaya kita bisa hidup sebagai masyarakat Yogyakarta, masyarakat Indonesia yang benar-benar utuh demi perdamaian semua pihak. Kesan saya, acara-acara seperti itu sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat dan membuka cakrawala berpikir saya bahwa perbedaan itu nyata ada di depan kita dan kita harus mengelola perbedaan itu dan memaknainya dengan benar. Berdasarkan pengalaman saya, ada 3 hal yang bisa saya peroleh dari pertemuan-pertemuan seperti ini. Yang pertama, kami bisa menjalin komunikasi lebih erat sehingga kami bisa duduk bersama dengan nyaman dalam membicarakan perbedaan itu. Yang kedua, kami bisa mengkomunikasikan perbedaan itu dan mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam kepala kami tentang apa yang dilakukan oleh teman-teman berbeda agama dari sumber yang tepat, bukan dari sekedar kata orang. Yang ketiga, kami bisa berbagi pengalaman tentang bagaimana kami mengelola perbedaan di sekolah kami masing-masing, dan ketika kami pulang ke sekolah kami mendapat referensi yang lebih banyak tentang bagaimana mengelola perbedaan di sekolah kami di masa-masa yang akan datang. Satu kata kunci agar kita bisa mengelola dan maknai akan perbedaan yang ada di lingkungan sekolah, ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, the more we share, the more we comprehend. Ketika kita bisa berbagi pengalaman, maka kita akan bisa memahami akan perbedaan yang ada di sekolah. Yang kedua, the more we share, the more tolerant we are. Ketika kita sudah bisa memahami perbedaan yang ada di sekolah, diharapkan bisa menumbuh kembangkan akan rasa toleransi, saling menghargai satu dengan yang lain, saling membantu di dalam lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, the more we share, the more we strengthen each other.
justru dengan adanya perbedaan yang ada di lingkungan sekolah bisa menjadikan kita semakin kuat dan penyatuan dari berbagai unsur dan perbedaan itu tadi bisa menjadikan satu kesatuan yang utuh dan terasi. Demikian. Kenapa terkadang ada beberapa crash misalnya, maupun juga ada beberapa gejolak konflik? Karena sama sekali tidak ada saling kenal mengenal, sehingga saling menjustifikasi mana yang benar dan mana yang hak dan mana yang paling benar. Sebetulnya tidak ada hal yang seperti itu. Harus kita ketahui memang yang paling benar, ya, yang paling perlu kita harus jaga adalah bagaimana agar kita mampu menjaga ukhuwah di antara kita sesama anak bangsa maupun juga sesama beda agama di lingkungan negara tercinta kita yang kaya raya akan budaya maupun juga suku bangsa. Interaksi kami itu sangat luar biasa dalam artian begini, kami saling menghormati satu sama lain. Perbedaan itu kan bukan hanya perbedaan agama, tapi juga perbedaan budaya. Kemudian perbedaan status sosial misalnya, kami sangat akrab, kami sangat dekat. Khususnya kalau saya dengan anak-anak, saya menjalin komunikasi sangat baik. Anak-anak dengan saya luar biasa. Pertama kali saya masuk ke SMA 5 pun saya kaget karena tanggapan mereka terhadap saya itu sangat welcome. Dia kemudian sampai terharu. Kok begini ya anak-anak ya? Saya pikir karena saya dulu dari swasta kemudian masuk ke negeri itu akan bagaimana, ternyata enggak. Menurut saya, tantangan dalam menghadapi perbedaan itu yang paling utama adalah dari perbedaan pola pikir masing-masing orang tersebut. Karena orang satu dengan orang lainnya tentu mempunyai pikiran yang berbeda-beda. Dikarenakan perbedaan tersebut, maka cara menyikapi perbedaan tersebut pun akan berbeda-beda pula. Contoh, Indonesia itu terkenal keberagaman saranya, suku, agama, ras, dan toleransinya. Oleh karena itu, solusi untuk menghadapi perbedaan tersebut adalah dengan menumbuhkan sikap toleransi. Sikap toleransi sendiri sudah bisa ditumbuhkan sejak dini di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Saya dalam berinteraksi sosial, kita tidak usah memilih-milih dan saling membeda-bedakan, baik itu dari status sosial, ras, suku maupun agama. Karena menurut saya perbedaan adalah suatu anugerah dari Allah SWT yang wajib kita syukuri dengan cara saling menghormati, saling menghargai, dan juga tidak saling menyinggung perasaan satu sama yang lain. Sehingga harapannya nanti terwujud masyarakat yang rukun dan damai, tidak ada buruk prasangka dan rasa curiga di antara sesama makhluknya. Tentang ideologi, sehingga di sekolah kami sudah disiapkan untuk doktrin pemahaman 4 pilar, yaitu yang pertama tasamuh, tawazun, ta'adul, dan tawasud. Sehingga yang pertama tawasud itu adalah tengah-tengah, tawazun adalah seimbang, tasamuh adalah toleran, dan ta'adul adalah dengan sikap adil, sehingga tidak berpandangan sempit terhadap pemahaman keagamaan. Terkait dengan fanatisme sempit adalah kehidupan bersama yang diwarnai ketegangan, ketidaknyamanan, dan aroma permusuhan. Hal ini merupakan akibat dari cara berpikir sempit yang melahirkan klaim bahwa dirinya dan kelompoknya adalah yang paling benar, lalu menuding orang lain yang berbeda dengannya sebagai kafir, ahli neraka, dan harus dipertobatkan. Yang pertama, kita selalu sosialisasi kepada seluruh warga sekolah untuk saling menghormati antara agama satu dengan yang lain.
Yang kedua, sekolah tentu harus memfasilitasi setiap kegiatan keagamaan yang ada di sekolah dalam kegiatan OSIS atau kegiatan keagamaan yang lain. Bagi Bapak Ibu guru di SMA atau SMK Segunung Kidul, baik dari perbedaan ras, agama, suku, nah seperti itu. Jadi kami dapat bisa mengambil titik poinnya adalah penerimaan, di mana kita bisa menerima segala perbedaan itu menjadi satu persatuan dan bisa kita jadikan pembelajaran baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kita masukkan di dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua juga kita lakukan melalui kebijakan-kebijakan sekolah. Untuk kebijakan sekolah, diantaranya yang pertama, kita menyediakan guru agama dan juga pembelajaran sesuai dengan agama yang dianut oleh para siswa. Kemudian juga kita menyiapkan sarana prasarana sebagai tempat ibadah dari agama masing-masing. Kemudian yang kedua, kita juga memfasilitasi kegiatan keagamaan dari para siswa agar mereka bisa melakukan kegiatannya, bahkan juga melibatkan anak-anak atau siswa-siswa yang berkeyakinan lain untuk ikut terlibat di dalam kegiatan tersebut. Kami awali dengan berdoa, akhiri dengan berdoa. Ketika pembelajaran selesai, kami random mengajak anak untuk berdoa. Ayo kamu berdoa. Dan kebetulan kalau dia beragama tidak Nasrani, jadi Yoyo coba berdoa pakai caramu, nggak apa-apa. Kita pingin mendengarkan, kita pingin merasakan, pingin tahu deh berdoanya seperti apa. Sedikit banyak mereka malu karena mereka beranggapan bahwa mereka itu minoritas di tempat kami. Tapi kami jadi tahu, oh ternyata cara berdoanya Muslim seperti ini, Hindu seperti ini, Buddha seperti ini. Kita memahami bahwa tentang toleransi secara substansial yang tidak hanya artifisial. Jadi kita memahami bagaimana perbedaan, bagaimana memahami secara substansi tentang toleransi. Di sekolah itu semua kita terapkan dalam kehidupan bersekolah. Setiap kegiatan tidak memandang persoalan agama, suku, semua bisa aktif di kegiatan-kegiatan sekolah. Siswa itu jarang memiliki pengalaman perjumpaan yang bermakna dengan pemeluk agama lain, seperti misalnya diskusi atau camp lintas iman. Bisa jadi karena memang dari kecil siswa itu kan tinggal di lingkungan yang seagama, kemudian bersekolah di sekolah keagamaan. Kalaupun di sekolah negeri, siswa itu kan sudah dikotak-kotakkan berdasarkan pelajaran agamanya masing-masing seperti itu. Nah, sehingga siswa itu mengetahui agama lain itu hanya berdasar katanya atau dari sumber yang kurang dipertanggungjawabkan. Pluralisme beragama yang ada di Indonesia, artinya agama di Indonesia yang majemuk ini itu menimbulkan potensi untuk disintegrasi. Meskipun dengan agama yang beragam ini pun akan mendukung pembangunan yang sekiranya itu bisa dimanage dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menimbulkan tantangan masa depan adalah pemahaman agama itu sendiri, baik di masing-masing agama oleh pemuda, oleh anak didik kita, bangsa Indonesia pada umumnya, maka ini menjadi suatu tantangan ke depan. Karena bagaimana ketika pemahaman mereka tidak holistik, pemahaman mereka tidak utuh, ini ada menjadi suatu kendala tersendiri ke depan. Mengingat begitu seriusnya tantangan intoleransi yang terjadi, saya mengajak dunia pendidikan di DIY maupun di seluruh Indonesia untuk mengembangkan nilai-nilai toleransi agar keanekaragaman yang terjadi sebagai anugerah Tuhan ini bisa menjadi modal kekuatan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita mengadakan perjumpaan yang memungkinkan terjadinya dialog, mengeliminir perpecahan, dan yang dapat memperkuat persaudaraan di antara kita yang berbeda. Dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke itu ada. Pak Andar itu adalah salah satu ketuanya anak-anak afirmasi juga. Jadi kami setiap tahun itu menerima anak-anak dari Papua.
Baik, harus kita pahami perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang patut kita syukuri. Dan karena itulah kemudian bagaimana kita terpanggil untuk memelihara perbedaan itu dalam suasana nuansa indah demi persatuan bangsa dan negara kita. Karena itulah kemudian harus ada perjumpaan, harus ada saling mau mengerti, memahami perbedaan itu semua. Kampanye ini juga menjadi sangat penting untuk dilakukan di dunia pendidikan, tidak hanya di Yogyakarta tetapi di seluruh Indonesia, mengingat dunia pendidikan khususnya sekolah sebagai miniatur keberagaman di masyarakat, merupakan ruang yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai toleransi. Harapannya tentu saja akan lahir generasi-generasi yang menghargai perbedaan, generasi yang bersikap adil dan cinta damai. Memang tantangan makin lama makin banyak karena kita hidup di dunia media. Dan media itu seringkali mengarahkan atau menentukan jalan kita berpikir. Dan kalau kita tidak kritis, memang kita bisa terbawa. Kemudian akhirnya kita menjadi lebih tidak toleran atau percaya pada hoax atau kebenaran yang kelihatannya selalu diulang-ulang, hal yang tidak benar yang diulang-ulang lama-lama dianggap sebagai kebenaran. Jadi pasca kebenaran itu yang seringkali muncul, dan itu yang harus diwaspadai pada masa sekarang ini. Karena Intervide sudah lama melakukan program untuk sekolah-sekolah, untuk guru-guru agama, dan sekarang diperluas. Tidak hanya guru-guru agama, guru-guru PPKN, kemudian guru-guru mata pelajaran apapun, kepala sekolah, untuk membuat suasana sekolah itu menjadi toleran. Dan guru-guru memang diberi kesempatan untuk saling berjumpa dengan guru-guru lain dari berbagai macam agama. Dan itu yang membuat perjumpaan itu menjadi sesuatu yang mengubah pemikiran dan juga bayangan selama ini tentang orang-orang beragama yang lain. Maka benar saya kira Mas Nadiem ketika menyebut ada 3 dosa besar itu. Salah satunya intoleransi. Maka dalam kaitannya dengan pendidikan saya kira itu penting, karena saya melihat di dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia dan beberapa negara yang lain terjadi semacam paradoks ya. Paradoks. Di dalam ruang kelas mereka hanya mengenalkan agama sendiri, tidak mengenalkan agama-agama atau penganut agama-agama lain. Sementara di dalam masyarakat begitu keluar ruang sekolah, ruangan sekolah yang ditemui masyarakat majemuk. Ada ras, ada suku, ada agama, ada bahasa. Nah, di situ ada paradoks di dalam pendidikan itu. Kompetensi, mari kita lihat uji kompetensi. Kompetensi yang harus diperoleh di dalam pendidikan agama dan juga pendidikan mata pelajaran yang lain adalah yang pertama kompetensi personal, yang kedua kompetensi komparatif, perbandingan, dan yang ketiga adalah komparasi kolaboratif. Nah, kompetensi yang saya maksud dengan personal itu tadi, benteng agama itu tadi silahkan, tetapi jangan selektif, tapi harus komprehensif. Dan itulah masing-masing agama ya harus meyakinkan anggotanya masing-masing. Yang kedua adalah kompetensi komparatif. Nah, disitulah NGO itu bisa share bagaimana what is going on di dalam masyarakat supaya tidak paradoks. Nah, kalau memang masyarakat itu seperti itu, lalu bagaimana guru-guru dalam menyikapi problem yang ada di masyarakat? Nah, itulah komparatif. Jadi ditunjukkan bahwa kalau agama yang lain, entah Kristen, entah Hindu, entah Buddha, entah yang lain Konghucu, itu dikenalkan serba sedikit saya kira. Maka ini perlu shifting paradigm beneran ini. Nah, yang ketiga itu tadi, kompetensi kolaboratif. Lalu dia nanti bisa kerjasama, jadi ada nilai-nilai yang dikedepankan. Kerjasama, kebaikan, tolong menolong, penghargaan, ya kan,
juga menghormati yang lain yang berbeda begitu. Jadi dogma agama silahkan masing-masing punya agama, dogma, doktrin masing-masing. Tetapi sisi humanitis, sisi kemanusiaan, nilai-nilai ini juga harus diinjeksi kepada masyarakat. Nah itulah perlunya kolaborasi antara pemerintah, guru, tokoh-tokoh informal, dan NGO atau LSM, lembaga swadaya masyarakat.